dapat terus bergerak dan berkembang maju secara konsisten. Ini juga berkaitan dengan investasi, jadi bukan trading ya. Kalau kita ingin bertumbuh, ya, memang harusnya kita berinvestasi. Ya, kalau trading itu melibatkan emosi, jadi kita bermain di wilayah emosi. Jadi itu yang biasanya menyebabkan orang banyak yang gagal dalam berinvestasi karena melibatkan emosi. Nah, kalau kita ingin bertumbuh, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menganalisa. Kita harus terus belajar, terus menganalisa, terus menerima perubahan. Seperti itu. Nah, kuncinya untuk bisa maju secara konsisten, kita harus memiliki kesabaran. Pertama, kita lakukan analisa. Kalau Anda ingin investasi, berarti Anda harus melakukan analisa data broker summary atau data peta kepemilikan. Itu yang paling penting. Langkah pertama, karena kalau kita investasi kemudian kita tidak tahu pemegang terbesarnya, kalau suatu perusahaan misalkan pemegang terbesarnya sudah kabur semua, sudah tidak ada satu investor besar pun yang memiliki, maka itu berbahaya. Kalau misalkan semua sahamnya sudah di retail seperti perusahaan HKMU. Nah, kalau seperti itu, kita mau investasikan ya harganya tidak akan naik. Sangat sulit, kecuali ada investor besar lain yang mau membeli perusahaan tersebut sehingga harga sahamnya bisa naik. Seperti itu. Jadi yang kita harus perhatikan analisa yang pertama. Terutama analisa IBMologi. Kita melihat data broker summary dan melihat data peta kepemilikannya. Semakin besar kepemilikan investor besarnya di suatu emiten, maka itu semakin bagus. Itu tanda perusahaan itu masih dipercaya oleh investor besar seperti itu. Tentu mereka dekat dengan direksinya. Apalagi kalau misalkan direksinya itu memiliki porsi yang sangat besar. Tentu direktur utama adalah orang yang mengetahui seluk-beluk dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi jawabannya kita harus menganalisa dulu terlebih dulu ya, supaya kita bisa terus berkembang dan bergerak ya, dan berkembang maju secara konsisten. Setelah kita analisa, kita beli, kita sabar. Karena investor besar itu umumnya sangat sabar sekali. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara dalam setiap penjualan 1, 2, dan 3, dan seterusnya, kita bisa mendapatkan hasil yang tidak rugi, minimal konsisten profit ya. Minimal konstan maksimal. Kita bisa selalu mendapatkan keuntungannya. Jadi di sini maksudnya adalah konsisten profit. Misalkan pembelian pertama untung, pembelian kedua tetap untung, pembelian ketiga dan seterusnya tetap untung. Caranya adalah kita harus jaga psikologi kita. Kebanyakan investor retail setelah beli, kemudian untung, menjual dalam posisi profit, itu tangannya langsung gatal. Ya, tangannya langsung gatal, ingin langsung membeli kembali. Nah, ini sudah masuk ke wilayah emosional, terutama dikendalikan oleh otak reptil kita. Kita sudah masuk ke wilayah greed ya. Kita sudah masuk ke wilayah greed, artinya tamak, rakus, seperti itu. Jadi setelah beli sebaiknya kita istirahat dulu, barang 1 minggu, 1 bulan. Kita lihat betul-betul peluang yang ada di suatu emiten. Nah, baru setelah itu kita beli. Seperti itu. Itu caranya supaya kita bisa konsisten. Karena kalau habis untung, kemudian kita jual, kemudian kita beli lagi, nah itu biasanya mungkin kedua untung, ketiga juga untung, keempat kalinya rugi langsung. Jadi keuntungan 1, 2, dan 3 langsung ludes. Karena kerugian di keempat kalinya, seperti itu. Jadi Pak Guru pun secara pribadi sering mengalami itu dulunya ya, seperti itu. Jadi sebaiknya setelah beli kita masuk ya. Jadi kalau trader profesional yang konsisten untung itu umumnya mereka memiliki trading plan. Jadi habis beli istirahat, jadi ada fasenya membeli, kemudian fase menunggu, kemudian fase profit taking, setelah fase profit taking kemudian masuk ke fase istirahat. Fase istirahat itu adalah fase analisa. Jadi ingin melihat peluang-peluang dari perusahaan-perusahaan yang bagus. Setelah itu masuk ke fase pembeli lagi.
kemudian masuk ke fase menunggu, kemudian setelah menunggu sudah untung kita masuk ke fase profit taking dan kembali lagi fase istirahat yang digunakan untuk menganalisa seperti itu. Jadi hanya itu caranya. Jangan melibatkan otak emosional, terutama otak emosional maupun otak reptil seperti itu. Karena kebanyakan ya retail-retail pemula itu kan setelah beli untung langsung tangannya gatal beli, ingin beli lagi. Pas beli untung lagi, habis itu jual gatal lagi tangannya ingin beli lagi. Pas rugi ketiga kalinya habis. Keuntungannya ludes bahkan minus seperti itu. Itu terjadi berulang kali. Karena kalau itu terjadi berulang kali, itu artinya kita menggunakan otak reptil kita. Seperti itu. Jadi kita great, kita tamak atau rakus seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengetahui seorang market maker atau liquidity provider atau supir sedang membeli suatu emiten? Jadi caranya kita harus melihat di data broker summary. Kita nggak bisa melihat di data fundamental, nggak bisa. Nggak bisa dilihat di laporan keuangan. Tidak bisa kita lihat candlestick, tidak bisa. Karena kadang ada perusahaan yang naik tinggi, volumenya besar, tapi investor besarnya, supirnya jualan seperti itu. Pak Guru sering sekali menemukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau keadaannya seperti itu, apakah kita akan berpikir investor besarnya masuk? Tentu saja tidak. Makanya kebanyakan saham setelah naik tinggi, besoknya langsung ARB. Nah, kalau ARB, itu tandanya mereka kemarin sudah jualan. Seperti itu. Maka dari itu, sebaiknya kita lihat data broker summary. Dan di kelas Pak Guru yang lain, itu Pak Guru menyampaikan, nanti di kelas IBMologi kita akan menelisik lebih dalam, di balik kode broker yang ada di data broker summary, itu kita ingin lihat, ya. Misalkan kode-kodenya itu yang transaksi XC, kemudian yang transaksi XY, YP, kemudian PD, kemudian KK, dan yang lainnya. BK dan yang lainnya. Kita ingin lihat apakah itu investor besar atau retail seperti itu. Atau investor semi retail. Nah, itu kita akan bahas nanti di kelas IBMologi tentunya seperti itu. Nah, jadi intinya kalau untuk mengetahui maka kita harus melihat data broker summary. Lihat data broker summary pun yang harus kita lihat bukan data partisipasi tetapi data perpindahan kepemilikan. Ya. Jadi banyak yang tidak bisa membaca data broker summary. Jadi yang kita lihat untuk mengetahui supirnya sedang beli atau jual, maka kita harus melihat data broker summary, terutama data perpindahan. Jangan data partisipasi. Itu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya orang sukses di dunia saham? Oke. Pertanyaan ini tentu saja diinginkan oleh semua orang. Jadi semua orang ingin sukses. Syarat kita bisa sukses karena bursa saham seperti yang Pak Guru bilang. Bursa saham itu adalah tempat orang beradu kepintaran, beradu kesabaran, dan beradu uang. Kalau Anda punya modal yang sedikit, maka latihlah diri Anda untuk menjadi orang yang lebih pintar dibandingkan retail-retail yang lain. Atau menjadi orang yang lebih sabar dibandingkan retail-retail yang lain, seperti itu. Bahkan lebih sabar dibandingkan investor besarnya. Nah, kalau Anda memiliki cash yang besar, modal yang sangat besar, ya. Kalau Anda memiliki modal yang sangat besar, kemudian Anda ingin sukses dalam trading, maka latihlah psikologi Anda. Jadi gunakan fase tadi, ada fase membeli, kemudian fase menunggu, fase menjual. Setelah menjual, kita profit taking, kita sudah untung, jangan buru-buru beli. Jangan sampai aktif otak reptil Anda. Kalau itu aktif, maka keputusan dalam menganalisa itu akan jadi kurang tajam, seperti itu. Jadi masuki fase istirahat itu 1 bulan, 2 bulan, sebaiknya kita istirahat dulu, kita lihat peluang betul. Kalau sudah ada, kita beli. Atau juga modalnya kan besar kan. Jadi untung-untung 10%, kalau misalkan modal Anda 1 miliar, untung 10% itu sudah 100 juta. Ya, jadi seperti itu.
Kalau modal besar ya sebaiknya kita gunakan kesabaran seperti itu. Jadi lebih sabar, lebih sabar, kemudian lebih tenang dalam menganalisa seperti itu. Jadi gunakan fase-fase seperti yang Pak Guru katakan tadi. Jadi hanya itu cara sukses. Kita harus terus belajar, kita harus terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti segala macam perubahan yang dilakukan oleh investor besar dan investor retailnya. Seperti itu. Selain kita belajar, kita harus memiliki kesabaran yang lebih ya dalam membeli, dalam menunggu. Setelah beli kita harus menunggu. Nah, itu butuh kesabaran. Setelah jual juga kita harus istirahat dulu. Jangan terburu-buru beli. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus memiliki ya modal besar tentunya. Kalau Anda ingin sukses, ingin memiliki penghasilan atau income yang besar dengan modal kecil, itu sulit sekali. Apalagi kalau misalkan skill trading Anda juga belum jago banget gitu. Jadi harus belajar seperti itu. Baik, Pak Guru rasa cukup ya untuk pembahasan Q&A hari ini. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin belajar, silahkan belajar ya. Belajar dari siapapun, silahkan. Tentunya setiap guru memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu. Pak Guru sendiri pun belajar juga dari banyak orang, seperti itu. Kemudian memutuskan untuk menjadi pengajar, seperti itu. Nah, untuk video Q&A ini bisa ditonton ya. Pak Guru akan posting di channel Yuk Nabung Saham ya, bukan di channel privat dari perusahaan seperti itu. Jadi semua orang bisa menonton. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Pak Guru akan memberikan sesuai janji, Pak Guru akan memberikan vouchernya. Jadi semua yang terdaftar itu berhak mendapatkan voucher. Pak Guru sudah list namanya, jadi nanti kalau rekan-rekan ingin mendaftar kelas berikutnya dari Pak Guru, itu maka secara otomatis akan mendapatkan potongan harga. Seperti itu. Nanti bagi yang mendaftar, itu yang mendapatkan voucher, kemudian ingin mendaftar di kelas berikutnya, silahkan konfirmasi ke Pak Guru melalui chat pribadi di Telegram maupun kontak langsung ke email perusahaan ya. Oke, seperti itu yang Pak Guru kirimkan untuk mengirimkan materi seperti itu. Baik rekan-rekan, sampai jumpa di kelas berikutnya.